Shalom, halo adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Rosa boleh mengambil bagian untuk bisa membagikan kabar sukacita melalui cerita firman Tuhan di hari ini. Ya, Kak Rosa berharap kita semua dalam kondisi sehat. Karena Tuhan telah jaga dan pelihara kita. Kalau yang tidak sehat bagaimana? Tetap mengucap syukur karena Tuhan akan berikan kekuatan agar kita selalu mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum masuk dalam cerita yang hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Silakan dibuka Alkitabnya. Kak Rosa mau pimpin kita untuk berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan telah menjaga dan pelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada tanpa kekurangan suatu apapun. Di hari yang kudus ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak membaca bersama-sama dengan kakak pengasuh. Hamba mohon Tuhan mari mau memberkati kami, berikan kami hati yang tenang, dan fokus konsentrasi untuk mendengarkan cerita di hari ini, sehingga itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Hamba penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan pakai untuk bisa menyampaikan cerita firman-Mu bagi anak-anak atau siapapun yang sedang mendengar saat ini. Kami telah siap mendengar cerita-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik. Silakan bisa adik-adik ikuti dari Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Izinkan Kak Rosa boleh membacakan dari sini ya. Dengan perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mau melakukan firman ini di dalam kehidupan mereka hari lepas hari.
Iya, baik adik-adik. Yang telah kita baca tadi, Abram dipanggil Allah. Kak Rosa coba memberikan tema bagi kita bersama lewat cerita di hari ini, yaitu taat seperti Abram. Wow, taat seperti Abram. Bagaimana ya kita bisa taat seperti Abram? Iya, kalau tentang Abram, mari kita mengenal dulu siapa Abram ya. Kalau adik-adik masih ingat cerita tentang Bapak Nuh, ya Bapak Nuh memiliki anak, yaitu anaknya ada 3 ya. Ini 3 ya? Oh bukan, anaknya ada 3, bukan 3 yang begini ya. 1, 2, 3. Siapa saja anaknya Bapak Nuh? Di antaranya ada Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem, Ham, dan Yafet memiliki keturunan yang sangat banyak. Salah satunya Sem. Nah, salah satu keturunan Sem adalah Terah. Dan Terah memiliki keturunan lagi. Terah memiliki keturunan yaitu Abram. Nah, Abram ini memiliki seorang istri. Abram memiliki istri yang bernama Sarai. Nah, mereka berasal dari satu negeri yang bernama Ur-Kasdim. Nah, Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi ke tanah Kanan. Nah, mereka sempat berhenti sebelumnya tinggal di satu kota Haran. Nah, ketika mereka tinggal di Haran, nah Tuhan pun berfirman untuk mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Kanaan. Nah, Abram di sini ketika mendengarkan firman Tuhan, Abram memiliki telinga yang baik untuk mendengar. Nah, dia mendengar dan mau mengikuti perintah, mengikuti firman Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Abram tidak melawan adik-adik. Abram tidak menolak. Abram tidak menutup telinganya ketika diperintahkan Tuhan. Tetapi Abram mau mendengar itu, dan Abram tidak hanya mendengar, Abram pun mendengar dan melakukan. Nah, Abram apa? Mendengar dan mau melakukan. Ya. Itu pelajaran pertama kita lewat Abram ya. Ketika di rumah siapa yang hanya mendengar tapi tidak melakukan? Ayo. Nah, ketika mendapatkan tugas dari orang tua, ketika mendapatkan tugas dari guru, dari kakak pengasuh, nah ketika mendapatkan tugas, baiknya kita melakukan tugas tersebut. Ketika kita tidak melakukan tugas, bisa jadi tidak mendapatkan nilai yang baik kalau dari sekolah ya. Nah, begitu juga ketika di rumah tidak melakukan tugas, pasti membuat hati orang tua menjadi sedih. Nah, supaya agar kita disayang seperti Abram disayang Allah, kita harus bisa mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan. Nah, adik-adik, Abram ketika dia melakukan firman Tuhan, dia mengikuti, dia taat, Tuhan memberkati dia. Nah, Tuhan memberkati, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Wow. Kemudian Tuhan juga akan memberkati Abram. Tuhan mau membuat namanya masyhur. Apa ya masyhur? Adik-adik, masyhur artinya Abraham menjadi terkenal. Ya. Abraham menjadi masyhur, Abraham menjadi terkenal. Nah, tidak hanya itu, Abraham tidak hanya diberkati tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, orang tua akan sayang, dan ketika kita meminta sesuatu, orang tua akan mempertimbangkan untuk memberikan karena kita telah melakukan tugas kita, yaitu menjadi anak yang taat. Nah, kemudian adik-adik, Abram tidak hanya taat,
kemudian mendapatkan berkat Tuhan, Tuhan menjanjikan dia akan diberikannya negeri Kanaan buat Abram. Abram semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan Abram menunjukkan ketaatannya dengan membangun mezbah. Abram membangun mezbah supaya Abram bisa selalu menyembah Tuhan di situ. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik dan juga kakak Rosa, orang-orang di sekitar kita. Ketika Tuhan telah menjaga dan pelihara kita, jangan lupa untuk kita juga selalu memuji Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan sembah, ikuti ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita harus belajar juga seperti Abram, taat seperti Abram. Dengan ketaatan seperti Abram, dia mendapat berkat, dia dijanjikan untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya mendapat berkat, tetapi menjadi berkat. Kakak yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan tentu mau menjadi anak-anak yang taat. Hanya saja terkadang lingkungan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita suka melawan-melawan. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini, ketika adik-adik hanya belajar dari rumah, mengikuti segala kegiatan dari rumah, yang belum bisa ke sekolah ataupun belum bisa berkumpul dalam kerumunan, nah tentu itu membuat kita juga menjadi bosan ataupun menjadi akhirnya berpengaruh ada yang suka melawan dan sebagainya. Nah, tidak boleh seperti itu lagi, tetapi mari belajar untuk taat. Belajar untuk bisa mengetahui bahwa ada maksud Tuhan dalam setiap kondisi yang kita hadapi, sehingga kita harus bisa percaya pada Tuhan, yakin, taat dalam melakukan ibadah, melakukan tugas-tugas utama kita sebagai anak-anak. Apa saja tugas sebagai anak-anak? Tentunya di dalam rumah, orang tua adalah Allah di dalam rumah. Ketika ada tugas dari orang tua, anak-anak harus melakukannya. Nah, kalau kita tidak melakukan tugas dari orang tua akan sedih. Dan juga jadinya tidak mau memberikan apa yang harus kita dapatkan karena kita menjadi anak yang tidak taat. Ayo, belajarlah menjadi anak yang taat. Kita semua untuk menjadi taat harus belajar. Belajarnya bagaimana? Ketika mendapat tugas, ingat Abraham taat. Saya juga bisa taat. Sehingga ketika kita taat melakukan firman Tuhan lewat tugas-tugas di sekitar kita, apa yang diberikan orang tua ataupun guru-guru di sekolah, maka kehidupan kita akan diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita pun juga bisa termasyur seperti Abram. Jangan lupa ketika semua itu terjadi, jangan menjadi suatu kesombongan, tetapi tetap untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih, karena semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Iya, baik adik-adik, kita akan berdoa. Kakak mengajak kita semua untuk kembali berdoa. Bagaimana melalui cerita di hari ini itu boleh menjadi bagian dan kekuatan bagi kita semua ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami, terutama di tengah-tengah kondisi pandemik saat ini. Tuhan terus jaga dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar cerita di hari ini tentang Abram. Abram sangat taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati Abram. Kami pun mau belajar untuk taat ya Tuhan. Tuhan mau memberkati kami, mampukan kami walaupun masih anak-anak, kami mau untuk belajar bagaimana menjadi anak yang taat.
mulai dari dalam rumah, taat kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada orang yang lebih tua, taat kepada guru yang memberikan tugas-tugas di sekolah, taat kepada kakak pengasuh yang memberikan cerita firman Tuhan, ataupun juga taat kepada bapak ibu majelis, bapak ibu pendeta yang memberitakan kebenaran bagi kehidupan kami. Biarlah kami mau belajar untuk taat dari hal-hal yang sederhana di sekitar kami, sehingga kami pun boleh mendapat bagian berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau mendoakan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Tuhan, berkatilah mereka saat ini dalam menghadapi ujian. Tuhan, mari mau memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak agar mereka mampu belajar dengan tekun, penuh konsentrasi. Mereka dapat mengikuti ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Berkati setiap orang tua mereka ya Tuhan, papa, mama mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan. Tuhan memberkati, beri kekuatan, dan juga kemampuan untuk dapat mendidik setiap anak-anak yang masih mengikuti proses belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, bagi anak-anak yang dalam kondisi kurang sehat Tuhan. Tuhan mau datang, mau memberkati, berikan kekuatan tersendiri sehingga mereka mau yakin dan percaya bahwa segala kesembuhan berasal daripada Tuhan. Mampukanlah mereka Tuhan untuk selalu ada dalam suatu persekutuan anak-anak sekolah minggu mengikuti setiap ibadah-ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak PAR GKI Maranatha mulai dari week 1 hingga pada week 7. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, demikian cerita di hari ini yang bisa Kak Rosa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.